cholesterol straight. Hai guys, kebayang gak sih jika ada wanita yang terobsesi melakukan perjalanan untuk berpetualang sejauh ribuan mil, yang biasanya hal itu dilakukan oleh seorang laki-laki. Nah, kali ini saya akan menceritakan alur film survival yang berjudul Wild, di mana pemeran utamanya adalah wanita. Tanpa berlama-lama, agar tidak lama, segera siapkan kopi dan pergi ke warung sebentar untuk membeli ecengan, posisikan rebahan, and check it out. Film diawali dengan adegan wanita yang sedang kesakitan karena luka di kakinya. Dia berteriak-teriak sambil marah-marah karena sepatunya yang terjatuh ke jurang. Film pun dimulai. Dia bernama Cheryl, seorang wanita yang tangguh yang akan melakukan perjalanan sejauh ribuan mil tersebut. Dan di sini kita lihat bahwa Cheryl adalah bukan orang yang profesional. Dengan membawa barang bawaan yang terlalu banyak, itu akan merepotkannya. Cheryl sudah siap untuk melakukan perjalanannya. Dia menumpang mobil untuk sampai rute yang akan dilaluinya. Di dalam mobil pun, si Cheryl diajak ngobrol oleh bapak supir. Dan pak supir bertanya kepada Cheryl, "Neng mau kemana?" Dan Cheryl pun menjawab bahwa dia akan melakukan perjalanan menelusuri PCT atau Pacific Crest Trail. Saat pak supir nyetel musik, di sini Cheryl membayangkan kebersamaannya bersama ibunya sewaktu ia masih kecil. Mobil pun berhenti tepat di mana Cheryl akan memulai perjalanannya menyisiri PCT. Cheryl pun memulai perjalanannya, dan di jalan pun dia selalu berkata, "Hayang opak, hayang opak." Karena cuaca yang sangat panas dan sudah hampir 5 mil dia berjalan, Cheryl pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat dan mendirikan tenda. Karena pengalaman pertama, dia pun kesulitan untuk mendirikan tenda tersebut. Tapi akhirnya dengan susah payah tenda itu pun berdiri. Pagi pun tiba dan menunjukkan sudah hari kedua Cheryl berada di alam terbuka. Saat Cheryl hendak memasak bubur, ternyata dia salah membawa gas. Karena tidak ada api, akhirnya dia pun hanya memakan bubur dingin. Pagi, malam, pagi lagi, yang mana hanya makan dengan bubur dingin. Akhirnya, Cheryl pun melanjutkan perjalanannya kembali. Di sini dia bertemu dengan pria tua. Cheryl mengatakan bahwa dia kehabisan bahan makanan dan meminta tolong untuk diantarkan ke tempat di mana dia bisa membeli makanan. Pria tua itu pun menyuruh Cheryl untuk menunggu di mobilnya karena pekerjaannya yang belum selesai. Setelah selesai, pria tua itu pun masuk ke dalam mobil. Di sini Cheryl cemas dan ketakutan. Om, mau ngapain om? Buka caranya. Jangan om! Ternyata dia hanya ingin memberikan minum. Dan pria itu adalah orang yang baik-baik. Dia sudah mempunyai seorang istri. Cheryl pun diajak ke rumah pria tersebut. Dan Cheryl diperlakukan dengan baik oleh suami istri tersebut. Saat mandi, dia membayangkan kenangannya bersama sang suami yang ternyata mereka sudah bercerai. Kenapa bercerai? Kita akan tahu nanti. Lanjut. Setelah membeli perbekalan yang cukup, Cheryl pun melanjutkan perjalanannya. Kita fallback dulu sebentar. Cheryl adalah seorang wanita yang normal, dan dia memiliki seorang suami. Tetapi mereka bercerai karena perilaku yang tidak senonoh yang dimiliki Cheryl. Di mana Cheryl lebih suka berhubungan dengan pria lain ketimbang dengan suaminya.
bukan hanya sekali, tapi itu berkali-kali. Pada akhirnya mereka pun bercerai, dan Cheryl menyesali perbuatannya tersebut. Dan ditambah lagi dengan kematian ibunya akibat penyakit kanker, yang mana membuat Cheryl semakin sedih dan stres. Itulah alasan mengapa Cheryl melakukan perjalanan menyusuri PCT yang beribu mil jauhnya, yakni untuk merubah dirinya agar menjadi lebih baik dan menyesali perbuatannya yang dulu. Lanjut. Di sini Cheryl bertemu ular gurun yang sangat berbahaya. Dia pun langsung lari menghindarinya. Dan saat sedang berjalan, Cheryl bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang mandi. Dan ternyata dia adalah orang yang juga sedang melakukan perjalanan menelusuri PCT. Dan lelaki itu berkata bahwa ia akan menunggu dan bertemu lagi dengan Cheryl di Kennedy Windows. Scene pun berganti. Saat Cheryl melalui batu besar, dia menaikinya dan berhasil melewatinya. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Cheryl pun sampai di Kennedy Meadows dan dia disambut hangat oleh orang-orang yang ada di situ, termasuk oleh laki-laki yang dia jumpai di pinggir sungai. Karena Cheryl adalah satu-satunya wanita yang berjalan menyusuri PCT pada saat itu. Mereka pun akhirnya makan bersama. Dan di sini ternyata Cheryl sedang mengurangi barang bawaannya yang dibantu oleh seorang kakek yang bernama Ed. Setelah selesai, dia langsung melanjutkan perjalanannya. Lagi-lagi dia mengingat kenangan bersama ibunya. Lanjut. Sejenak, dia pun mampir ke sebuah toko yang ada di jalur PCT untuk membeli sepatu. Di sini, Cheryl diingatkan untuk membawa perbekalan air yang banyak, tetapi ia menolak dengan menjawab bahwa ada tangki air sekitar 20 mil dari sini. Setelah cukup beristirahat, Cheryl pun melanjutkan perjalanannya kembali, dan apesnya, tangki air yang dia temui ternyata kosong. Dia pun tergeletak kehausan, sampai-sampai dia menjilati tendanya untuk menghilangkan rasa haus tersebut. Tetapi untungnya, setelah lanjut berjalan, dia menemukan kubangan air dan langsung mengambilnya dengan alat pompa penyaring dan dicampur dengan obat penetralisir. Obat penetralisir tersebut akan berfungsi setelah 30 menit, jadi Cheryl harus menunggunya. Dari kejauhan, Cheryl melihat seseorang. Ternyata dua laki-laki yang melakukan perjalanan yang sama dan juga kehausan. Cheryl pun memberinya minum, tetapi lelaki itu menggodanya dengan mengatakan, "Tubuhnya bagus juga ya." Setelah mendengar hal tersebut, Cheryl pun takut dan berpura-pura akan pergi. Mereka pun berkata demikian bahwa akan melanjutkan perjalanan. Setelah merasa aman, Cheryl pun kembali untuk minum. Dan ternyata mereka belum pergi dan sedang mengawasi Cheryl. Cheryl yang cemas pun langsung kemas-kemas dan berlari. Hingga hari ke-62 atau 2 bulan lebih, akhirnya Cheryl pun sampai di perbatasan Washington. Cheryl pun memutuskan untuk mampir sejenak dan berbaur dengan warga sekitar. Tiba-tiba, ada seorang laki-laki asing yang memberikan undangan konser kepada Cheryl. Setelah berpikir-pikir, akhirnya Cheryl pun menontonnya. Dia pun melakukannya lagi. Mungkin sih karena hilaf. Sambil nunggu, kita skip aja dulu ya, cu. Nah, gitu kan rada berfaedah. Lanjut. Dan di pagi harinya, dia merenung di pinggir danau.
dan menulis nama Paul di atas pasir. Ia menyesal telah melakukan hal itu semalam. Ia pun kini mulai meneguhkan hatinya dengan kembali berjalan. Ia berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Di tengah hujan yang deras dan hampir gelap, dia pun tiba di shelter untuk mengambil paket dan disusul oleh pejalan lainnya. Mereka pun memutuskan untuk menginap semalam di area shelter tersebut. Dan di pagi hari, pengelola shelter memberi Cheryl makanan dan minuman. Mereka pun bercanda ria. Perjalanan pun kembali dimulai dan tujuan akhir sudah dekat. Saat sedang berjalan, ia bertemu dengan seorang ibu dan anak yang menggambarkan kedekatan mereka. Si anak bernyanyi dan saat mendengarkan nyanyian tersebut, Cheryl kembali mengingat kenangannya bersama ibunya. Cheryl pun kembali berjalan dengan rasa sedih dan penyesalan. Dan dia berkata, "Jika aku bisa mengembalikan waktu, aku tidak akan pernah melakukan kesalahan itu. Namun semua telah berlalu dan waktu tidak bisa diputar kembali. Maka gunakanlah waktu kita untuk berbuat hal yang baik, agar tidak menyesal di kemudian hari." Kini, di setiap langkahnya, Cheryl selalu mengucap bahwa ia akan berubah menjadi lebih baik. "Aku sudah mengikhlaskan ibuku dan memaafkan diriku sendiri." Kini, Cheryl sudah sampai di tempat tujuan dan berhasil melewati PCT dengan penuh perjuangan. Dan ketika Cheryl melintasi jembatan yang menjadi akhir perjalanannya, diceritakan bahwa Cheryl sudah menikah dengan seorang lelaki yang sangat menyayanginya dan juga mempunyai anak dan hidup berbahagia. Cerita pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Film ini diangkat dari kisah nyata. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film tersebut adalah: bermimpilah dalam hidup, jangan hidup di dalam mimpi. Semua orang memang tidak bisa mengubah masa lalunya, tapi setiap orang berkesempatan mengubah masa depannya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. See you next videos and bye-bye.